Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Handayani. Saya dari Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar air menggunakan metode kalsium karbida. Saya di sini akan menjelaskan mengenai air. Air disusun oleh sebuah atom oksigen yang berikatan secara kovalen dengan dua atom hidrogen yang diikat oleh ikatan hidrogen. Nah, dapat dilihat pada gambar molekul di kanan atas. Di situ terdapat satu atom hidrogen yang ditandai dengan warna merah, sedangkan atom oksigen ditandai dengan warna merah, sedangkan atom hidrogen ditandai dengan warna putih. Nah, antara atom oksigen dan atom hidrogen ini terjadi ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini membuat molekul air ini sangat kuat. Jadi, dia itu bisa dipisah hanya dengan energi yang sangat tinggi. Kemudian, karena perbedaan antara molekul oksigen dengan hidrogen ini berbeda mengenai muatannya, molekul oksigen itu lebih ke elektronegatif, sedangkan molekul hidrogen lebih ke elektropositif. Maka terjadi sudutnya ini tidak linear antara sudut hidrogen ini. Jadi dia itu membentuk sudut 104 derajat Celcius, 104 derajat. Lalu satu molekul air dapat membentuk ikatan hidrogen dengan 4 molekul air lainnya. Nah, dapat dilihat pada gambar di kanan bawah. Satu molekul hidrogen ini kan bermuatan positif. Nah, dia itu bisa mengikat satu molekul oksigen yang bermuatan negatif. Sedangkan satu molekul oksigen bisa berikatan dengan dua molekul hidrogen. Sehingga di sini terdapat satu molekul air bisa mengikat 4 molekul air lainnya. Lalu air dalam bahan pangan berada dalam berbagai bentuk, yaitu air kapiler, air terlarut, air absorpsi, dan air terikat secara kimia. Air kapiler ini apa? Air kapiler ini merupakan air yang bebas, yang ada dalam jaringan kapiler di pangan. Jadi dia ini tidak ada ikatan yang kuat. Nah, sedangkan air terlarut itu biasanya dia itu ada di pangan padat. Seakan-akan air ini terlarut dalam pangan tersebut. Lalu ada air adsorpsi. Air adsorpsi ini biasanya dia itu ada pada permukaan pangan, dan air terikat secara kimia dia ini berhubungan dengan hubungan dengan senyawa lain. Nah, sebagian besar air dalam suatu pangan berada dalam bentuk terikat dengan komponen lainnya. Seperti tadi ya, satu molekul air ini bisa mengikat 4 molekul air lainnya. Nah, lalu dengan adanya ikatan hidrogen itu membuat air tersebut bisa berikatan dengan molekul senyawa lain seperti glukosa. Jadi satu molekul air bisa mengikat satu molekul glukosa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kadar air. Kadar air merupakan banyak air yang terkandung dalam bahan pangan yang dinyatakan dalam persen. Jadi, semakin besar persennya, maka kadar airnya itu semakin banyak. Nah, kadar air dalam suatu pangan ini menentukan sangat penting pada bahan pangan, karena dia itu bisa mempengaruhi penampakan. Kenapa? Karena jika suatu pangan mempunyai kadar air yang tinggi, maka penampakannya itu dia itu akan terlihat segar dan lebih menarik. Lalu tekstur. Pangan yang mempunyai kadar air yang tinggi biasanya teksturnya itu basah, terus juga kenyal gitu. Seperti
tomat ataupun semangka. Sedangkan pangan dengan kadar air yang rendah itu biasanya itu berbentuknya kering dan juga lebih keras. Lalu cita rasa, kesegaran. Nah, di sini contohnya itu apel segar, apel yang baru dikupas dengan apel yang telah lama dikupas itu kesegarannya berbeda. Apel yang telah lama dikupas itu dia itu akan berwarna kecoklatan. Kenapa? Karena terjadi reaksi enzimatis. Nah, reaksi enzimatis ini dipengaruhi oleh air yang ada dalam apel tersebut. Kemudian juga awet bahan pangan. Kenapa? Karena kadar air yang tinggi dapat mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, dan kamir untuk berkembang biak, sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan. Nah, mikroorganisme berupa bakteri, kapang, dan kamir ini sangat senang dengan pangan yang punya kadar air yang tinggi, sehingga dia itu pangan yang punya kadar air yang tinggi itu bisa cepat mudah mengalami kerusakan, sehingga daya awetnya itu berkurang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar air. Kadar air, metode analisis dari kadar air ini terdapat 4. Yang pertama itu metode termografimetri, kedua termovolumetri, yang ketiga metode kimia, dan yang keempat metode fisis. Metode termografimetri. Metode termografimetri merupakan penentuan kadar air dengan metode pengeringan. Nah, metode termografimetri ini bisa dilakukan dengan oven, baik oven udara ataupun oven vakum. Ovennya mempunyai suhu yang lebih tinggi dibanding dengan oven vakum. Kemudian ada metode termovolumetri. Metode termovolumetri ini berdasarkan penentuan kadar air dengan destilasi. Destilasi itu apa? Destilasi itu merupakan penyulingan. Nah, pada metode ini kadar air itu untuk menguapkan air dibutuhkan bahan kimia sehingga air bisa teruap dalam bahan pangan. Kemudian selanjutnya terdapat metode kimia. Metode kimia ini akan kita bahas lebih lanjut, terutama mengenai metode kalsium karbida. Nah, metode ini dilakukan dengan menambahkan larutan untuk menganalisis kadar air. Metode kimia ini bisa dilakukan dengan cara selain kalsium karbida bisa dilakukan dengan cara Kalfiser, asetil klorida, serta metode desikasi. Selanjutnya ada metode fisis atau metode fisika. Metode fisika ini berdasarkan tetapan elektrik, daya hantar listrik, dan lain-lain. Salah satu contoh metode fisis ini yaitu dengan menggunakan NMR. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai metode kalsium karbida. Karbid atau kalsium karbida adalah senyawa dengan rumus CaC2. Gas asetilen tersebut memiliki peranan yang dilakukan untuk pemeraman buah. Kalsium karbida merupakan zat yang umum digunakan dalam pematangan buah klimaterik karena harganya relatif murah dan tidak sulit diperoleh di pasaran. Jadi kalsium karbida ini bisa digunakan untuk mematangkan buah dengan cara apa? Karena adanya gas asetilen tersebut. Selain itu, kalsium karbida dalam bentuk padatan juga bisa digunakan untuk pemeraman buah. Harganya itu relatif murah dan tidak sulit diperoleh di pasaran. Selain itu, senyawa karbid ini bisa menghasilkan bahan buang berupa residu berupa kalsium hidroksida.
Selanjutnya, metode kalsium karbida. Metode kalsium karbida ini termasuk dalam metode kimia untuk penentuan kadar air dalam bahan pangan, seperti yang sudah dijelaskan. Prinsip metode ini yaitu berdasarkan reaksi antara kalsium karbida dan air yang menghasilkan gas asetilen atau C2H2 yang menghasilkan panas. Rumus reaksinya yaitu CaC2 yang merupakan kalsium karbida jika direaksikan dengan H2O atau air akan menghasilkan CaO. CaO ini berupa kalsium oksida ditambah dengan C2H2 atau gas asetilen. Nah, gas asetilen yang terbentuk ini bisa menghasilkan panas. Kenapa? Karena berdasarkan suatu penelitian, jika terdapat api yang didekatkan pada gas asetilen yang terbentuk ini, dia itu akan membesar apinya sehingga gas asetilen ini bisa menghasilkan panas. Tiap 1 grol gas asetilen berasal dari 1 grol air. Jadi 1 grol air yang terbentuk itu sama dengan 1 grol gas asetilen. Nah, volume 1 grol gas asetilen ini dianggap sama dengan gas ideal, yaitu 22,4 liter. Nah, penelitiannya tergantung pada pencampuran atau interaksi antara karbid dengan bahan. Cara kalsium karbida ini berhasil untuk menentukan kadar air dalam tepung, sabun, kulit, biji vanili, mentega, dan air buah. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tepung ini merupakan bahan pangan dengan kadar air yang rendah, sedangkan air buah itu memiliki kadar air yang tinggi, sehingga metode ini cocok dilakukan untuk pangan dengan kadar air yang tinggi ataupun pangan dengan kadar air yang rendah. Selanjutnya, jumlah gas asetilen yang terbentuk berdasarkan penelitian ini, berdasarkan metode ini dapat diukur dengan berbagai cara, diantaranya yaitu yang pertama, dengan menimbang campuran bahan dan kalsium karbida sebelum dan sesudah reaksi. Kehilangan bobot merupakan berat asetilen, jadi hasil sampelnya nanti sebelum penimbangan dan sesudah penimbangan itu kan pasti terjadi perubahan atau selisih. Nah, selisihnya itu merupakan berat asetilen. Lalu cara yang kedua yaitu dengan mengumpulkan gas asetilen yang terbentuk dalam ruangan tertutup. Nah, diukur volumenya. Dengan volume yang diperoleh dapat diketahui banyaknya asetilen dan kemudian dapat diketahui kadar air dalam bahan. Nah, kenapa mengumpulkan gas ini dalam ruang tertutup? Ya karena dia itu kan bentuknya gas. Jadi kalau misalkan dilakukan dalam ruang yang terbuka, maka gas tersebut akan menguap sehingga nanti kalau gasnya menguap akan mempengaruhi hasil kadar airnya. Nah, dengan volume gas yang diperoleh tersebut nanti bisa diketahui kadar air dalam bahan pangan tersebut berapa. Selanjutnya, yang ketiga, bisa dengan mengukur tekanan gas asetilen yang terbentuk, yaitu jika reaksi ini dikerjakan dalam ruang tertutup. Jadi tekanan gas asetilen diukur dan hasilnya itu akan diketahui berapa kandungan air yang terdapat dalam bahan pangan. Kadar air dapat diketahui dengan mengetahui banyaknya tekanan dan volume asetilen dengan menangkap gas asetilen dengan larutan tembaga. Selanjutnya, prosedur kerja untuk metode ini yaitu yang pertama, haluskan sampel yang akan dianalisa dengan menggunakan alu dan diperas. Kenapa sampel dihaluskan? Karena
ini kan nanti akan direaksikan antara kalsium karbida dengan air, maka sampelnya itu harus dalam bentuk cairan. Kemudian yang kedua, masukkan 1 mili sampel ke dalam tabung reaksi yang bersih dan kering. Tabung reaksi ini harus dipastikan benar-benar bersih dan kering ya, karena kalau misalkan terdapat air, maka itu akan mempengaruhi hasilnya nanti. Lalu yang ketiga, masukkan air ke dalam ember dan masukkan gelas ukur yang terisi penuh, serta posisikan gelas ukur hingga posisi terbalik dan air di dalamnya tetap penuh. Selanjutnya yang keempat, masukkan selang yang tersambung dengan pipa bengkok ke dalam gelas hingga hampir penuh, hampir menyentuh dasar gelas ukur. Nah, selang ini berfungsi untuk sebagai penyalur atau saluran masuk gas asetilen yang terbentuk nantinya. Selanjutnya, masukkan sedikit kalsium karbida ke dalam tabung reaksi dan segera tutup dengan karet pada pipa bengkok. Pastikan tidak ada gas yang bisa keluar. Nah, kalsium karbida ini dimasukkan dalam kadar yang sedikit. Kenapa? Karena kalsium karbida ini sangat mudah untuk bereaksi, makanya sedikit saja pun sudah cukup. Kemudian segera tutup dengan karet karena bisa, kalau tidak segera ditutup maka reaksinya itu akan cepat berlangsung. Lalu selanjutnya, gunakan penjepit tabung untuk memegang tabung reaksi. Karena reaksi ini cepat, maka digunakan penjepit tabung. Selanjutnya, tunggu beberapa menit hingga tidak ada gas yang keluar dari tabung reaksi melalui selang. Catat waktu gas asetilen yang tercatat pada gelas ukur. Jadi, metode ini bisa dihentikan jika gas itu sudah tidak keluar lagi dari tabung reaksi. Selanjutnya, keuntungan dari metode ini yaitu metodenya tepat dan sederhana. Metodenya tepat kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa metode ini bisa digunakan untuk analisis kadar air dengan bahan baik yang memiliki kadar air yang tinggi ataupun memiliki kadar air yang rendah, dan ketelitiannya pun cukup bagus, serta metodenya sederhana. Lalu yang kedua itu tidak membutuhkan waktu yang untuk melakukan metode ini itu tidak terlalu lama. Cuma hanya 10 menit berdasarkan hasil penelitian. Lalu tidak memerlukan alat yang rumit. Nah, bisa dilihat ya tadi di prosedur kerja itu tidak memerlukan alat-alat laboratorium yang rumit. Jadi sederhana. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kurangnya penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.